Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan seminar mengenai model pembelajaran SSCS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Julius Triatmojo. Baiklah, ada yang tahu model pembelajaran SSCS? Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran SSCS. Saya akan menampilkan slide di sebelah kiri saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS). Oleh saya sendiri, nama Julius Triatmojo, NIM 2117100088, kelas B pagi. Sebelum ke model pembelajaran tersebut, mari kita mengetahui latar belakang suatu pendidikan. Peran pendidikan dalam suatu bangsa itu sangatlah penting. Kualitas atau mutu pendidikan di dalam suatu bangsa sangatlah menentukan maju tidaknya bangsa tersebut. Pembaharuan pendidikan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan suatu bangsa, sehingga bangsa tersebut bisa maju. Dalam konteks, matematika adalah salah satu pengetahuan tertua yang dianggap sebagai induk atau alat dan bahasa dasar banyak ilmu. Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Matematika juga merupakan mata pelajaran yang terstruktur dalam proses pembelajarannya, terorganisasi, dan berjenjang. Artinya, merupakan mata pelajaran yang dapat menghubungkan antara materi satu dengan yang lainnya. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Keberhasilan itu umumnya dikaitkan dengan tinggi, sedang rendahnya nilai yang dicapai siswa. Hasil belajar siswa yang berupa nilai ulangan akhir semester. Adapun model pembelajaran yang digunakan untuk proses pemecahan masalah, salah satunya adalah model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau disingkat dengan SSCS. Model ini dapat membuat proses belajar menjadi aktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Adapun rumusan masalah yang saya ambil pada model pembelajaran ini adalah berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS)? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS)? Dan yang ketiga, apa saja kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share? Adapun tujuan dari makalah model pembelajaran ini adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka makalah ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share. Baiklah, yang pertama untuk pengertian model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau SSCS. Model pembelajaran ini adalah model yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah
dan dirancang untuk mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. Jadi pada model pembelajaran SSCS ini, siswa diharapkan untuk mampu berpikir secara kritis. Model ini terdiri dari 4 fase sesuai dengan namanya. Adapun tujuan dari masing-masing fase tersebut adalah mengidentifikasi masalah atau fase search. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan penyelesaian masalah, fase solve. Menuliskan solusi masalah yang diperoleh, fase create. Dan yang terakhir, mensosialisasikan solusi masalah, fase share. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share, SSCS. Yang pertama, untuk fase Search, adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, memahami soal atau kondisi yang diberikan kepada peserta didik yang berupa apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Yang kedua, mengamati dan investigasi terhadap kondisi tersebut. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan kecil. Yang keempat, melakukan analisis dengan informasi yang telah ada sehingga menjadi sekumpulan ide. Untuk fase yang kedua, fase solve, adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, setelah menghasilkan ide kemudian melaksanakan rencana agar mendapatkan solusi. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif. Kemudian membuat berupa dugaan jawaban. Yang ketiga, memilih cara dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, mengumpulkan menjadi sekumpulan ide. Untuk fase yang ketiga, yaitu fase create, adapun kegiatan yang dilakukan adalah berdasarkan dugaan pada fase sebelumnya, kemudian dilakukan penciptaan produk berupa solusi permasalahan. Yang kedua, melakukan uji dugaan yang dibuat apakah benar atau salah. Dan yang terakhir, peserta didik dituntut untuk dapat menampilkan hasil yang berupa model sekreatif mungkin. Dan untuk fase yang terakhir yaitu fase share, adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, memaparkan hasil temuan solusi masalah yang ditemukan dengan pendidik atau peserta didik lainnya. Yang kedua, menerima tanggapan dari pemikiran mereka. Selanjutnya, melakukan evaluasi terhadap solusi yang diperoleh. Baiklah, untuk memperjelas dari fase-fase model pembelajaran SSCS ini, saya akan menampilkan tabel kegiatan guru dan siswa pada setiap fasenya. Yang pertama, fase search. Untuk kegiatan guru, yang pertama itu menciptakan situasi yang dapat mempermudah munculnya pertanyaan. Dan untuk kegiatan siswanya yaitu siswa merumuskan rumusan masalah. Untuk kegiatan fase search yang kedua pada guru, menciptakan dan mengarahkan kegiatan. Dan yang untuk kegiatan siswa, siswa membuat webbing yang mencangkup permasalahan yang telah dirumuskan. Dan untuk kegiatan guru yang ketiga pada fase search, yaitu membantu dalam pengelompokan dan penjelasan permasalahan yang muncul. Tabel untuk fase solve. Untuk kegiatan guru yang pertama, guru menciptakan situasi yang menantang bagi siswa untuk berpikir. Karena pada fase SSCS ini,
siswa dituntut untuk berpikir kemampuan tingkat tinggi. Dan untuk kegiatan siswa yang pertama yaitu pada fase solve, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang prosedur atau langkah-langkah pencobaan yang terdapat pada lembar kerja siswa atau LKS. Dan untuk kegiatan pada fase solve yang kedua pada guru, yaitu membantu siswa mengaitkan pengalaman yang sedang dikembangkan dengan ide, pendapat, atau gagasan siswa tersebut. Dan untuk kegiatan siswanya, siswa menjawab pertanyaan pada LKS. Dan kegiatan guru pada fase solve yang terakhir yaitu memfasilitasi siswa dalam hal memperoleh informasi dan data. Dan untuk kegiatan siswanya, siswa mempersiapkan percobaan dan membagi tugas setiap siswa dalam kelompoknya. Dan untuk fase create, adapun untuk gurunya yaitu mendiskusikan kemungkinan penetapan audiens dan audiensi. Dan untuk kegiatan siswanya yaitu siswa melakukan percobaan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah kerja pada LKS. Dan untuk yang kedua, untuk kegiatan guru pada fase create yaitu menyediakan ketentuan dalam analisis data dan teknik penayangannya. Dan untuk kegiatan siswa pada fase create yang kedua yaitu siswa mencatat hasil pengamatan pada LKS. Dan yang terakhir untuk kegiatan guru pada fase create yaitu menyediakan ketentuan dalam menyiapkan presentasi. Di mana pada model SSCS ini udah dalam kurikulum 2013 karena siswa lebih dituntut aktif dalam proses pembelajarannya, di mana dalam siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran adalah salah satu visi dari kurikulum 2013. Baiklah, untuk fase share, kegiatan gurunya yang pertama yaitu menciptakan terjadinya interaksi antara kelompok atau diskusi kelas, di mana guru mencoba untuk diskusi dari hasil percobaan siswa-siswi tersebut menjadi aktif. Bagaimana supaya guru bisa membuat suasana kelas menjadi asik agar diskusi kelas menjadi lebih baik. Dan untuk kegiatan siswanya, setiap kelompok menyampaikan hasil percobaan di depan kelas secara berkelompok. Di mana pada pada kegiatan siswa ini, siswa diminta untuk berani tampil ke depan, berani memaparkan hasil yang diperoleh. Untuk kegiatan guru pada fase share yang kedua, yaitu membantu mengembangkan metode atau cara-cara dalam mengevaluasi hasil penemuan studi selama presentasi, baik secara lisan maupun tulisan. Dan untuk kegiatan siswanya, siswa melakukan tanya jawab, di mana pada kegiatan siswa ini, siswa diminta untuk berani bertanya apa yang belum dimengerti dari hasil pemaparan kelompok yang memaparkan idenya, di mana apakah terdapat kekeliruan atau perbedaan paham antara siswa. Dan untuk yang ketiga, kegiatan siswa pada fase share, siswa menarik kesimpulan dari apa yang mereka pelajari. Baiklah, untuk kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS),
Untuk kelebihannya atau keunggulannya adalah keunggulan dari model pembelajaran ini ialah mampu meningkatkan pemikiran kritis peserta didik, di mana memperbaiki keaktifan peserta didik dan mampu meningkatkan cara belajar dengan penuh tanggung jawab terhadap peserta didik, serta dapat berkomunikasi secara efektif baik tulisan maupun lisan. Di mana kita sudah jelas pada langkah-langkah proses pembelajaran self-solve, create, and share nih sudah dijelaskan apa yang dilakukan guru dan dilakukan siswa karena siswa lebih aktif dalam pembelajarannya. Baiklah, untuk kekurangan dari model SSCS, yakni peserta didik perlu memahami konsep dan harus berpikir tingkat tinggi pada proses pembelajaran berlangsung. Di mana di sini mungkin tidak semua siswa mempunyai pola atau tingkat berpikir yang tinggi, tetapi pasti setidaknya ada sebagian siswa yang mampu untuk berpikir tingkat tinggi atau bisa menganalisis suatu masalah secara lebih cepat dan lebih efektif. Dan kemudian siswa diharapkan memahami masalah atau pertanyaan yang mereka peroleh untuk mereka pecahkan. Baiklah, dari hasil pemaparan di atas, saya menarik kesimpulan. Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran SSCS, agar peserta didik memperoleh pembelajaran yang bermakna, peserta didik dituntut agar mampu memperluas ilmu pengetahuan dan mendapatkan hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pembelajaran ini lebih difokuskan kepada peserta didik agar lebih aktif dalam belajar, sehingga pendidik hanya berperan sebagai fasilitator. Model pembelajaran ini sangatlah sesuai untuk dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi seminar dari saya tentang model pembelajaran SSCS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.